Hidup adalah medan perang. Dunia ini adalah medan perang besar, di mana selalu ada pertempuran, kekerasan, dan pertumpahan darah. Keberadaan selalu dicirikan dengan adanya perjuangan. Molekul kontra molekul, atom kontra atom, elektron kontra elektron, laki-laki melawan laki-laki, perempuan melawan perempuan, manusia melawan hewan, hewan melawan manusia, makhluk halus melawan manusia, manusia melawan makhluk halus, manusia melawan alam, alam melawan manusia. Dalam tubuh fisik pun, terkadang perubahan dan perjuangan terus-menerus berlangsung. Persis seperti dunia, pikiran adalah medan besar di mana berlangsung banyak pertempuran. Setiap insiden kecil sekalipun akan mengganggu keseimbangan pikiran. Pikiran menjadi sangat gembira pada saat seorang anak yang diharapkan lahir ke dunia. Di lain waktu, pikiran menjadi sedih kala anak itu sakit, mengalami kecelakaan, atau diserang penyakit berat. Pikiran berfluktuasi di antara dua ekstrem, kebahagiaan dan kesedihan. Karena ia tidak terlatih untuk melihat hakikat sejati kehidupan. Untuk alasan ini, orang biasa akan selalu mengalami penderitaan, rasa takut, cemas, dan cuma sedikit kepuasan batin dalam dunia yang terus-menerus berubah. Namun, jika ia telah melatih pikirannya dengan meditasi dan melihat hakikat semua benda sebagaimana adanya, pikirannya tidak lagi melekat maupun terikat oleh dunia. Sebagai hasilnya, ia membebaskan dirinya dari penderitaan dan ketidaksempurnaan dunia. Hidup adalah medan perang abadi antara dua pihak. Yang satu sebelah luar, yang satunya lagi sebelah dalam. Yang berada di pihak luar adalah garis intelektualitas dan rasionalitas. Jika kekuatan sebelah luar telah habis, manusia menarik diri ke dalam lapisan kedua dan mencari pertempuran yang baru. Jika lapis kedua ini juga kalah, ia mengundurkan diri untuk merawat dirinya sejenak, hanya untuk muncul dan berperang lagi esok harinya. Bagaimanapun juga, pada waktu ia telah benar-benar tergoncang dan menarik diri ke dalam, hidup bersama kemarahan, frustasi, nafsu, dan fantasi untuk waktu yang lama, kesehatan jiwanya akan tercemar. Batin yang tidak terkendali dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan, seperti pikiran yang mementingkan diri sendiri, serakah, terikat pada kemasyhuran duniawi, harta, dan kepunyaan. Jika kecenderungan ini tidak diteliti, pikiran akan beralih menjadi gudang iblis yang merubah manusia menjadi makhluk yang mengerikan, yang siap membunuh dan menghancurkan siapapun dan apapun yang menghalangi jalannya, demi mengejar keuntungan dan kenikmatan materi. Orang modern tidak lagi mendengar suara alam. Ia terlalu menuntut dari hidup.
dan karenanya ia hancur. Ia dibuat percaya bahwa sukses berarti mendapatkan segalanya dan menjadi yang terbaik dalam semua aktivitas itu. Tentu saja, secara fisik hal ini tidak mungkin. Kegiatan mentalnya sedemikian terganggu oleh kebahagiaan masa depannya, sehingga ia mengabaikan kebutuhan fisik dan tidak memperhatikan pentingnya saat sekarang. Ketidakmampuan untuk menentukan prioritas yang tepat merupakan sebab utama frustasi, rasa takut, dan tidak aman yang menghinggapi kita. Jadi, apa hasil dari semua ini? Keresahan dan tekanan ini mewujud sebagai gangguan dan ketakberdayaan mental yang secara bersama-sama disebut pembunuh emosi. Emosi negatif, rasa takut, cemas, rasa tidak aman, cemburu, dan sebagainya. Ini tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekeliling. Dalam banyak negara maju, telah ditemukan bahwa 2 dari 10 orang menderita penyakit mental atau memerlukan perawatan psikiater untuk satu dan lain jenis neurotis. Semakin banyak saja rumah sakit maupun institusi khusus dibangun untuk menampung orang-orang yang mengidap kelainan jiwa. Lebih banyak lagi yang tidak memperoleh perawatan sama sekali, meskipun sangat memerlukannya. Bertambah banyaknya unsur kriminal yang kadang-kadang dianggap sama dengan penyakit mental dalam masyarakat kini, telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu hasil yang sangat maju yang muncul dari penelitian Freud adalah bahwa orang yang terpaksa berbuat kriminal dan kejahatan adalah sakit secara mental. Mereka membutuhkan lebih banyak pengertian dan perawatan dibandingkan dengan hukuman. Sikap seperti ini dalam menghadapi masalah terletak pada landasan dari semua reformasi sosial yang progresif dan membuka jalan kepada rehabilitasi dan bukannya balas dendam maupun hukuman. Terdapat banyak metodologi maupun teknik yang umum dalam terapi mental untuk merawat orang-orang yang secara mental tidak seimbang. Pada masa awal, terapi ini ditujukan untuk membawa ke permukaan keadaan mental yang telah lama dikubur. Psikiater mendorong pasiennya untuk berbicara dan mengungkapkan dengan hati-hati semua pikiran kamuflase yang telah lama disembunyikan bahkan dari pasien itu sendiri. Sang psikiater dengan sengaja menahan diri untuk tidak memberitahu pasiennya apa yang harus dikerjakan, namun berusaha membawanya pada tingkatan perhatian di mana ia bisa melihat sendiri sikap mentalnya yang salah. Dengan cara ini, seorang psikiater yang berpengalaman berusaha membukakan tabir rahasia sebab penyakit kepada pasien, yang dalam banyak contoh adalah pasien itu sendiri. Pengungkapan ini memberikan pengertian kepada pasiennya atas sifat masalahnya yang tersembunyi dan juga bagaimana cara mengatasinya. Pendekatan seperti ini mirip dengan ajaran Sang Buddha. Lakukan oleh dirimu sendiri, yang bertujuan membuat kita menyadari hakikat dari kehidupan, masalah, dan diri kita. Dengan mengikuti cara yang bertahap ini, kita akan mengerti bahwa masalah utama dalam hidup ini
disebabkan oleh kemelekatan dan ketidaktahuan kita sendiri. Pada waktu yang sama, kita juga akan melaksanakan jalan untuk mengurangi kekotoran batin dan mengikis akar dari semua masalah yang kita hadapi, sehingga memungkinkan kita untuk mengalami pertumbuhan spiritual dan muncul kembali terbebas sepenuhnya dari penderitaan dan keterikatan duniawi.